Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, khusus malam Ahad seperti biasa kita akan mengadakan kegiatan permainan atau cerdas cermat untuk ngecek pemahaman materi selama 1 pekan ini. Nanti materinya berkisar tentang pertanyaannya tauhid terkait dengan ibadah, dengan akhlak, Al-Quran dan tarikh. Seperti biasa, ini sudah dibentuk kelompoknya, ada 4 kelompok A, B, C. Kelompok A juru bicaranya Rizki, kelompok B juru bicaranya Ejar, kelompok C juru bicaranya Majid. Ya. Pertanyaannya nanti masing-masing kelompok akan mendapatkan 5 pertanyaan. Misalnya kelompok A nanti ada 5 pertanyaan. Kalau kelompok A tidak bisa jawab, maka diserahkan ke B. B tidak bisa jawab, yang jawab C. Begitu pula nanti ada 5 pertanyaan untuk kelompok B. Kalau kelompok B tidak bisa jawab, nanti yang jawab kelompok C. C tidak bisa, A. Begitu pula yang C dapat jatah 5 pertanyaan. Kalau tidak bisa jawab, nanti akan dijawab oleh A. Kalau A tidak bisa, dijawab oleh B. Setiap pertanyaan yang dijawab benar akan mendapatkan nilai 100. Jadi kalau kelompok A mendapatkan 5 pertanyaan dijawab semua, berarti nilainya 500. Tapi kalau hanya yang jawabnya 3, berarti hanya 300. Yang 2 nanti akan diambil oleh B dan C, begitu. Sehingga nanti untuk A, B, dan C mendapatkan 15 pertanyaan. Selain itu nanti ada pertanyaan rebutan. Akan disiapkan beberapa macam pertanyaan rebutan. Bagi yang bisa mengangkat tangan, nanti akan ditunjuk. Tapi kalau jawabannya salah, maka akan mengurangi nilai yang sudah dikumpulkan. Setiap pertanyaan mendapatkan nilai 100. Siap anak-anak? Ya, mari kita buka dulu cerdas cermat malam hari ini untuk santri Al-Jannah dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kelompok A siap? Kenalkan dulu suaranya yang keras. Siapa saja temannya Rizki? Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Saya Rizki dan sebelah kiri saya Pandu, sebelah kirinya Pandu, Gilang, sebelah kirinya Gilang. Baik, selanjutnya kelompok B dikenalkan oleh juru bicaranya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarifika Fadi. Sebelah saya namanya Awal Ridho Yulianto. Di sebelah saya namanya Gusti. Di sebelah Gusti lagi ada namanya Habib. Ya, baik. Selanjutnya kelompok C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Kami dari kelompok C. Nama saya Ibnu Majid Al-Basit. Sebelah saya Asin. Sebelah saya Arul. Sebelah Arul Dimas. Baik, masing-masing sudah mengenalkan diri. Kita akan mulai untuk kelompok A. Siap-siap? Baik. Pertanyaan pertama, Al-Quran. Coba Anda sebutkan ada di halaman berapa, juz 2
23. 100. Dicatat, tolong petugas untuk mencatat nilai A dapat 100. Pertanyaan kedua, apa hadisnya, bunyi hadisnya yang mengatakan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya, baik amalnya. Seburuk-buruk manusia adalah yang panjang umurnya, buruk amalnya. Bunyi hadisnya silahkan. Ingat, untuk 5 pertanyaan ini kalau tidak bisa jawab, kalau bisa jawabnya salah tidak dikurangi. Yang santai saja, mantap saja. Silakan. Boleh bisa bareng-bareng jawab B, berempat boleh. Seratus. Iya. Baik. Berikutnya hubungannya dengan ibadah. Kalian kemarin sudah melaksanakan saum Ramadan. Perintah saum Ramadan itu ada di dalam Al-Quran, surat apa, ayat berapa, bunyinya seperti apa ayatnya. Ini waktu Ramadan diulang-ulang ayat ini, masa nggak bisa? Al-Baqarah ayat 183. Ya, bunyi ayatnya bareng-bareng. Seratus, Anda pinter banget. Jadi di ayat itu tujuannya di bagian akhir apa tadi puasa tujuannya? La'alakum tattaqun. Artinya apa? Supaya kalian bertakwa. Baik. Untuk kelompok A sudah mendapatkan nilai 300. Pertanyaan berikutnya, siapakah yang menjadi mentor? Ngerti mentor? Pelatih, instruktur, guru. Mentornya Nabi Muhammad sejak kecil dalam hal berdagang. Siapakah? Siapakah Abu Thalib itu? Pamannya Nabi Muhammad, jadi mentornya Nabi Muhammad dalam urusan dagang. 100 berarti 400. Baik. Pertanyaan yang kelima. Ada hadis yang berbunyi, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Kira-kira apa itu artinya? Ini tentang tugas Nabi Muhammad. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya titik-titik. Sesungguhnya diturunkan Nabi Muhammad untuk memperbaiki akhlak manusia. 100. Baik, 5 pertanyaan dibabat habis oleh kelompok A sehingga nilainya 500. Baik, selamat kelompok A.
Kita alih ke kelompok B. Kelompok B siap? Baik. Sama seperti kelompok A, Pak Asep minta kalian menyebutkan berada di halaman berapa? 17. 100. Jadi adanya halaman 17 ada di halaman 322. Cara menghitungnya 17 kurangi 1 16, 16 kali 2 32 tambah 2. Berarti 17 ada di halaman 322. Baik, yang kedua, ada hadis Nabi yang menjelaskan bahwa Al-Quran yang kita baca akan menjadi penolong bagi yang membacanya. Bacakan hadisnya bareng-bareng. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan memberikan syafaat di yaumul qiyamah bagi pembacanya. 100. Kelompok B berarti sudah mendapatkan nilai 200. Baik. Pertanyaan selanjutnya. Setelah melaksanakan puasa ini pada saat Ramadan, apabila dilaksanakan dengan benar, ada hadis Nabi yang menyebutkan man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Apakah artinya hadis tersebut? Ini sering oleh para penceramah diulang-ulang dibaca pada saat Ramadan. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang melaksanakan saum di bulan Ramadan dengan iman. Ya, dilanjutkan. Maka puasanya akan menghapus dosa yang tahun lalu dengan tahun lalu. Coba. Saya mau melengkapi? Ya, saya. Barang siapa Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang melaksanakan puasa saum Ramadan dengan iman dan takwa kepada Allah, maka dosa tahun lalu akan dihapus dan tahun yang akan datang dan dosa yang akan datang. Jangan ditambahi. Ya. B maupun C kurang lengkap jawabannya. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, ya lupa. A, silakan. B dan C kurang lengkap jawabannya. A, silakan. Nampaknya A juga bingung. Jadi yang benar artinya apa? Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan atas dasar iman dan mengharap ridho Allah, maka Allah akan mengampuni dosa kita tahun yang lalu. Sebagai penghargaan B dapat 50 karena C hanya mengulang tadi. Ya, begitu. Pertanyaan nomor sekarang yang keempat, ya.
Anda sudah dapat nilai 250, berarti sudah 3 pertanyaan. Sekarang pertanyaan yang keempat. Nabi Muhammad itu adalah manusia teladan yang sengaja diutus oleh Allah untuk menjadi rahmatan lil alamin. Beliau memiliki 4 sifat, sebutkan dan artinya apa? Silakan. Sidik itu apa? Ya. Ya. 100. Kelompok B jadi nilainya 3,5. Pertanyaan kelima, pertanyaan terakhir terkait dengan tarikh. Nabi Muhammad pertama kali diangkat menjadi Rasul pada saat beliau berusia 40 tahun. Dengan diberikannya wahyu oleh malaikat Jibril di Gua Hira. Nabi diangkat jadi Nabi Muhammad. Yang pertama kali menyatakan masuk Islam siapakah? Hah? Siapakah istrinya itu? Siti Khadijah, yang jelas namanya itu. 100. Baik, A 500, B 450. Kita pindah ke kelompok C. Siap kelompok C? Ya. Anda cari ada di halaman berapa? Juz 29. Ada di 562. 29 kurang ke 1 28, 28 kali 2 56 tambah 2. Berarti juz 29 ada di halaman 562. 100. Coba Anda bacakan hadis yang terkait dengan barang siapa yang menuntut ilmu, menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan menuju surga. Bunyi hadisnya silakan. Bareng-bareng baca bismillah. Ya, 100. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka ya suaranya keras dong. Allah akan memudahkan jalan menuju surga. 300. Baik, berikutnya terkait dengan akhlak. Jadi pertanyaan yang pertama terkait dengan tadi halaman, yang kedua terkait dengan hadis. Ya, sekarang pertanyaan ketiga. Anda berarti baru dapat nilai 200 ya. Pertanyaan ketiga soalnya ibadah. Setelah bulan Ramadan, Nabi memberi contoh berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Bunyi hadisnya seperti apa? Yo bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Man sauma ramadana summa atba'ahu sita min Syawal kana qasiyamud dhuhri.
Artinya Barang siapa yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan ditambah puasa 6 hari di bulan Syawal, maka sama seperti berpuasa 1 tahun. 100. Luar biasa. Baik, terkait dengan akhlak. Apabila ibumu, ada hadis ya, dan bapamu menyuruh kamu melakukan sesuatu, menurut hadis itu maka yang harus didulukan perintah siapa dulu, ibu dulu apa ayah dulu? Kalau setelah itu kok sudah dilaksanakan mereka juga masih merintah, siapa dulu? Begitu? Kalau setelah itu masih juga ibu dan bapak memerintah kamu, siapa dulu? Iya, berarti hadisnya gimana? Perbandingannya antara ibu dan ayah 3:1. Iya, jawabannya betul, tapi kenyataannya di rumah seperti apa? Ayah dulu apa ibu dulu? Tergantung. Tapi selama ini gimana? Ayah dulu ya. Itu berarti kan kalian tidak menerapkan hadis Nabi. Baik, pertanyaan kelima terkait dengan tarikh. Pada saat Nabi memimpin, tentunya Islam akan berkembang pesat gitu ya. Kemudian setelah Nabi wafat dilanjutkan oleh para Khulafaur Rasyidin. Coba disebutkan urutannya, siapa saja Khulafaur Rasyidin yang 4 itu. Yang keras suaranya. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. 100. Berarti nilainya kelompok C 500. Kelompok A 500, kelompok B 450. Baik, pertanyaan rebutan, siap-siap. Nih, pertanyaan pertama. Ada hadis Nabi yang menjelaskan bahwa kalau Anda menginginkan dunia, ya, kesuksesan dunia harus dengan ilmu, akhirat dengan ilmu, dunia akhirat juga harus dengan ilmunya. Bunyi hadisnya seperti apa, silakan. Yang ngacung duluan cek ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. 100. Pertanyaan kedua. Pada saat Nabi diajak oleh pamannya ikut berdagang sekaligus melatih Nabi ke negeri Sam pada saat beliau berusia 12 tahun. Di sana mereka bertemu dengan seorang pendeta. Siapakah nama pendeta itu dan apa yang dikatakan pendeta itu? Adakah yang tahu? A, B, C,
C pada takut dikurangi 100. Namanya pendetanya Bu Khairo. Oh iya, pendeta Bu Khairo yang dikatakan hati-hati dijaga anak ini karena ada ciri-ciri kenabian pada dirinya. Bu Khairo ini dapat informasi itu dari mana? Dari kitab Taurat, ya, kitab Injil yang mereka pelajari, karena di Taurat dan Injil tentang kedatangan Nabi Muhammad itu sangat jelas, di situ dijelaskan. Berikutnya ada di halaman berapa? Juz 18. Ya, duluan ajen. Ada di 342. 17 tadi berapa halaman? Juz berapa? 18 kurangi 1 17, 17 kali 2 34 sama 342. 100 berarti nilainya C berapa? 700. Baik. Kelompok A menang baik. Ya. Ada ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa Al-Quran itu mudah untuk dipelajari. Hanya maukah engkau untuk mau mempelajarinya? Ini ada di surat Al-Qamar sampai 4 kali diulang. Ya, Habib angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Artinya Sesungguhnya aku telah memudahkan Al-Quran untuk dipelajari dan adakah yang mau mengambil pelajarannya? 100. Wah, berarti kelompok B 550. Terakhir. Siapakah di antara kalian yang bisa menyebutkan nama teman kalian yang lengkap? Tidak nama panggilan. Ini namanya kecerdasan sosial. Ya, salah-salah dikit tidak apa-apa. Yo Pandu, mulai dari sebelahmu yang keras suaranya biar kerekam. Rizky Rizky Setiawan, Arya Panduwinata, Gilang Pintara, Alan Edesa Pandan. Terus Awal Tijo, Yudianto, Leser, Raditya Afandi, Gusti Habibie Rohman, Ahmad Pinata, Harun Yansa, Ibnu Wasi Al-Basit, Asna Hirawan. 100 untuk Pandu di kelompok A. Berarti nilainya A dan B sama. Hah? Oh, di sana 600, ini 5,5. Iya, selisih 50. Baik. Anak-anak, alhamdulillah Pak Asep senang karena hampir semua pertanyaan dijawab habis. Berarti nggak sia-sia Pak Asep mengajar selama ini. Kalian sudah paham beberapa hadis Al-Quran, ya, juga termasuk tentang akhlak dan tarikh. Tambah rajin mudah-mudahan. Jadi nilainya yang terbaik adalah kelompok C dengan nilai 700. Berikutnya kelompok A dengan nilai 600. Kelompok B dengan nilai 550. Demikian, terima kasih anak-anak. Kita tutup cerdas cermat untuk malam hari ini. Malam Ahad yang akan datang permainan. Begitu ya. Jangan lupa besok Ahad pagi berangkat ngaji, diajak keluarganya. Pengajian Ahad pagi di Masjid Al-Jannah. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.